Hai guys, kembali lagi bersama kami di My Senorita. Kisah hidup dan cinta keluarga bangsawan juga tidak selamanya berjalan mulus. Bahkan, perebutan kekuasaan antara suami istri pernah terjadi. Berikut ini perjalanan cinta Ratu Mary dari Skotlandia yang dikhianati suaminya hingga berakhir pada pemenggalan dirinya. Mary Stuart adalah Ratu Skotlandia yang bertahta pada tanggal 14 Desember tahun 1542 hingga tanggal 24 Juli tahun 1567. Mary Stuart lahir di Istana Linlithgow, Skotlandia pada tanggal 8 Desember tahun 1542. Dia adalah putri dari Raja James kelima dan istri keduanya Mary of Guise yang berasal dari Prancis. Mary masih merupakan cucu Raja Inggris saat itu, Henry ke-8, karena nenek Mary, Margaret Tudor adalah kakak perempuan Henry ke-8. Pada tanggal 14 Desember tahun 1542, atau 6 hari setelah dilahirkan, Mary menjadi Ratu Skotlandia menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Dia kemudian bergelar Mary pertama. Karena Mary masih bayi saat mewarisi tahta, maka untuk sementara, Skotlandia diperintah para bangsawan setingkat bupati hingga Mary memasuki usia dewasa. Mary kemudian dikirim ibunya ke Prancis untuk dibesarkan di negeri itu. Pada 1558, Mary menikahi seorang bangsawan Prancis bernama Francis. Setahun kemudian, Francis menduduki tahta Prancis dengan gelar Raja Francis pertama dan seketika Mary menjadi Ratu Prancis. Saat suaminya meninggal dunia pada 1560 karena infeksi telinga, dan dirinya menjadi janda pada usia 18 tahun, Ratu Mary memutuskan kembali ke Skotlandia dan tiba di kota Leith pada tanggal 19 Agustus tahun 1561. 4 tahun kemudian Ratu Mary jatuh cinta dengan sepupunya, seorang pria bernama Lord Darnley asal Inggris. Darnley yang saat itu masih berusia 19 tahun, akhirnya naik tahta karena menikahi seorang ratu. Darnley yang ambisius memaksa Ratu Mary untuk menyerahkan mahkota padanya, namun sang ratu menolak. Ketika istrinya hamil, bukannya merasa senang, Darnley malah khawatir anaknya akan diangkat menjadi raja, dan mendorongnya semakin jauh dari tahta. Darnley semakin kesal, karena istrinya adalah ratu dan dia ingin sekali menjadi raja. Kebenciannya semakin tumbuh, ketika Ratu Mary menghapus peredaran mata uang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Darnley akhirnya memusatkan amarahnya kepada sekretaris pribadi Ratu Mary, David Rizzio, yang dituduh membuat Ratu menjadi seorang penentang suaminya. Darnley mulai merencanakan untuk melawan Ratu Mary yang saat itu sedang hamil. Inisiasinya yang samar-samar adalah untuk menjatuhkan tahta ratu, sehingga mahkota akan berada di kepalanya. Kesetiaan Rizzio kepada Ratu semakin membuat marah Darnley. Ketika desas-desus mulai beredar bahwa anak yang berada di rahim Ratu Mary sebenarnya adalah anak Rizzio, kemarahan Darnley tidak tertahankan. Lord Darnley bersekongkol dengan komplotan rahasia, termasuk ayahnya dan bangsawan lainnya. Pada tanggal 9 Maret tahun 1566, Darnley memimpin 80 pria bersenjata dan secara paksa merebut istana Ratu Mary di Edinburgh. Mereka masuk ke ruang makan Ratu, di mana dia makan bersama orang kepercayaannya, termasuk David Rizzio. Ratu Mary secara terbuka dituduh tidak menghormati suaminya dengan melakukan hubungan cinta dengan sekretarisnya. Pada perkelahian berikutnya, Ratu ditahan dengan pistol yang mengarah ke kepalanya, sedangkan Rizzio bersembunyi di belakangnya. Pada akhirnya, Darnley dan anak buahnya ikut menikam Rizzio dengan 56 kali tusukan sampai mati. Jenazahnya dilempar begitu saja ke bawah tangga utama istana. Setelah David Rizzio terbunuh, Ratu Mary ditahan di bawah todongan senjata suaminya. Bahkan, salah satu penodong mengarahkan pistol ke perut Ratu Mary yang sedang mengandung. Tidak hanya membunuh sekretaris pribadi Ratu, Darnley juga memaksa Mary untuk menggugurkan kandungan, namun siasat licik ini tidak berhasil. Ratu Mary berhasil melahirkan calon Raja Skotlandia yang bernama James, pada tanggal 19 Juni tahun 1566 di Puri Edinburgh. Ratu Mary melihat Darnley semakin gila dan melakukan pembunuhan berdarah di hadapannya. Sementara itu, rekan-rekan Darnley mengancam akan melakukan kekerasan terhadap Ratu dan bayinya. Ratu Mary juga dipaksa untuk mengampuni para pembunuh Rizzio. Pada pagi hari tanggal 10 Februari tahun 1567,
sebuah ledakan misterius di rumah Kirkfield di luar Edinburgh, membunuh Lord Darnley. Desas-desus menyebar bahwa Darnley telah dibunuh di bawah perintah Ratu Mary oleh orang kepercayaannya James Hepburn, Earl of Bothwell keempat dan penasihat terkemuka untuk Mary. Bothwell dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Darnley, tetapi keraguan yang tersisa makin diperkuat karena setelah persidangan selesai, Bothwell menikahi Ratu Skotlandia tersebut pada Mei tahun 1567, atau 3 bulan setelah Lord Darnley terbunuh. Pernikahan mereka dilihat sebagai bukti bahwa keduanya telah bersekongkol dalam kematian Darnley. Ratu Mary dikecam sebagai pezina dan pembunuh. Hal ini menyebabkan konfrontasi antara tentara Ratu Mary dan bangsawan Skotlandia di Carberry Hill, dekat Edinburgh, pada tanggal 15 Juni tahun 1567. Bothwell akhirnya memilih kabur dan tidak pernah melihat istrinya lagi. Dia kemudian meninggal sebagai tahanan di Kastil Greifswald di Denmark pada tahun 1578. Sementara Mary, Ratu Skotlandia, ditangkap dan dipenjarakan di Kastil Lochleven. Pada Juli tahun 1567, Ratu Mary dipaksa menyerahkan mahkotanya demi keselamatan putranya yang masih bayi. Setahun kemudian, Ratu Mary berhasil lolos dari Kastil Lochleven dan segera membentuk pasukan. Sayangnya perlawanan Ratu Mary tak berlangsung lama dan pasukannya segera dikalahkan. Dia kemudian kabur ke Inggris untuk meminta perlindungan Ratu Elizabeth I, yang merupakan saudara sepupunya. Namun Ratu Elizabeth I tidak memberikan perlindungan. Dia malah menangkap dan memenjarakan Ratu Mary hingga 19 tahun lamanya, karena terbukti bekerja sama dengan bangsawan Inggris untuk melawan Ratu Elizabeth I. Pada tanggal 7 Februari tahun 1587 malam, Ratu Mary mendapat kabar dia akan menjalani eksekusi hukuman mati pada tanggal 8 Februari pagi. Ratu Mary kemudian menghabiskan jam-jam terakhirnya untuk berdoa, membagikan benda-benda miliknya untuk para pembantu, serta menulis surat dan wasiatnya bagi Raja Prancis. Sebelum dieksekusi, Ratu Mary meminta agar jenazahnya dimakamkan di Prancis tetapi permintaan itu ditolak Ratu Elizabeth I. Ratu Mary akhirnya dipenggal kepalanya oleh 2 orang algojo di Kastil Fotheringhay. Jenazah Ratu Mary kemudian dibalsem dan dimasukkan ke dalam sebuah peti hingga dimakamkan pada akhir Juli tahun 1587. Pada 1612, makamnya dibongkar saat putranya, Raja James ke-6 menduduki tahta Inggris dan memerintahkan tulang belulang ibunya dipindahkan ke Westminster Abbey tepat di seberang pusara Ratu Elizabeth I.